Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Mengandung dan Melahirkan Anak Jin di Villa Dekat Danau. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @nurotulaila. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Di sebuah danau yang luas di daerah Kalimantan, sepasang suami istri duduk berdua menikmati senja sore di hari itu. Matahari dari barat yang beranjak untuk tenggelam. Terlihat semburat sinar berwarna jingga itu menyatu dengan danau yang ada di hadapan mereka. Suasana hangat dan romantis terjalin dari keduanya. Arif Setiaji namanya, dan Julaiha istrinya yang begitu cantik nan anggun. Istrinya belum juga dikaruniai anak. Arif Setiaji merupakan seseorang yang sangat kaya raya. Dia memiliki beberapa perusahaan di daerah Kalimantan, seperti pertambangan, batu bara, berlian, bahkan emas. Hidupnya sangat bergelimang harta. Sebelumnya, dia tinggal di suatu perkotaan yang ada di Kalimantan. Mereka tinggal dengan rumah yang begitu megah dan besar bak istana. Arif juga mempunyai berbagai usaha lainnya, seperti memiliki beberapa kontrakan berjejer. Dengan hartanya yang terus mengalir dan tidak akan pernah habis, dia juga termasuk orang yang dermawan dan juga baik hati. Dia juga selalu merendah, tidak seperti orang kaya yang lainnya, yang sok untuk memamerkan harta yang dimiliki. Itu yang membuatnya dikagumi oleh banyak orang di sekitarnya. Suatu ketika, Arif ingin membuat villa yang ada di dekat danau. Namun danau ini terkenal berhantu dan juga sangat angker dengan letaknya yang ada di tengah hutan dan jaraknya yang sangat jauh dari perkotaan. Tapi itu tidak merubah keinginannya untuk membuat villa di dekat danau itu. Bukan hanya angker, dalam hutan tersebut pasti banyak binatang buas yang bisa mencelakai nantinya. Seperti ular-ular berbisa, bekatan, burung-burung, buaya, atau bahkan harimau. Namun tekadnya tetap bulat, akan mendirikan villa di daerah tersebut. Alasannya, karena untuk disewakan kepada wisatawan atau pemburu yang datang untuk suatu saat butuh tempat beristirahat. Arif memang orang yang dikenal keras kepala, semua keinginannya harus terwujud. Dia juga seorang yang pemberani, berani mengambil risiko apapun itu nantinya. Semakin orang takut, dia malah justru tertantang adrenalinnya. Suaminya Julaiha ini membeli hutan liar itu yang berpuluh-puluh hektar untuk dijadikan sarana usahanya. Dengan dapat dukungan dan izin dari Julaiha istrinya itu, walaupun tadinya tidak diizinkan. Karena sudah tahu pasti nanti resikonya akan banyak. Tapi akhirnya Julaiha luluh juga dan mengizinkan. Hari berikutnya Arif sudah menyiapkan semua keperluan alat dan bahan bangunan untuk dibawa ke hutan dekat danau itu. Dengan menyewa kapal bermuatan yang besar dengan biaya yang mahal untuk membawa alat dan bahan bangunan tersebut menyeberang ke danau menuju hutan. Sedangkan para tukang bangunan yang disewanya untuk beberapa bulan dibawa dengan menggunakan speedboat yang sudah biasa mangkal di pinggir danau tersebut. Perjalanan menyeberangi danau itu cukup lama karena danaunya memang begitu luas. Pengerjaan villa itu lumayan cepat, hanya membutuhkan 3 bulan saja sudah selesai. Dengan generator pembangkit listrik untuk penerangan di dalam villa, karena lokasinya yang ada di pedalaman hutan jadi tidak ada listrik. Bang Arif juga membuat peternakan sapi di samping villa itu. Ada satu karyawan yang ditugaskan oleh Bang Arif untuk menjaga villa
saat mereka tidak tinggal di sini. Setiap seminggu sekali, Bang Arif dan istrinya itu selalu mampir ke villa tersebut. Julaiha justru hamil di tempat villa ini. Setelah mendengar kabar Julaiha hamil, Arif sangat bahagia karena buah cinta yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang juga. 4 tahun yang lalu, Bang Arif meninggal dunia. Bang Arif mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak pembatas jalan. Saat itu, usia Syahrul masih duduk di sekolah menengah pertama. Dia sudah ditinggal ayahnya. Sebenarnya, Julaiha masih belum sepenuhnya percaya dan belum ikhlas dengan kepergian suaminya itu. Saat itu, Bang Arif suaminya dimakamkan di kampung orang tuanya yang ada di daerah pegunungan. Maka dari itu, seluruh rumah, mobil, motornya dijual semua. Karena ternyata Bang Arif memiliki banyak hutang di mana-mana. Seluruh perusahaannya pun sudah ditutup semua karena bangkrut. Harta yang tersisa hanyalah sebuah villa yang ada di dekat danau itu. Sepeninggalannya Bang Arif, Julaiha pulang kampung ke rumah orang tuanya dengan membawa Syahrul. Mereka harus menaiki pesawat untuk pulang kampung karena tidak mungkin jika harus naik bus ataupun kereta. Sebenarnya sih bisa naik kapal, tapi mereka kurang suka kalau naik kapal. Soalnya lama sampainya, bisa berhari-hari. Singkat cerita, kampung Julaiha berada di Jawa Timur. Sekarang Syahrul sudah lulus kuliah. Dan sekarang dia sedang mengikuti pelatihan akademi militer di Jawa Timur. Syahrul juga mondok di tempat pelatihan itu. Karena merasa kesepian, Julaiha terbersit ingin tinggal di villa yang ada di Kalimantan saja. Julaiha juga sudah diberi izin oleh Syahrul. Setelah mendapat izin dari Syahrul, ibu Syahrul langsung terbang ke Kalimantan dengan membawa beberapa bekal untuk tinggal lama di sana. Dia membawa charger, tikar, pakaian, beberapa bahan makanan, cemilan, minuman, dan juga kompor kecil untuk masak-memasak. Untuk menuju ke villanya, Julaiha menaiki speedboat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sesampainya di villa, dia dibantu oleh tukang speedboat untuk membawakan beberapa barang keperluannya. Sudah beberapa tahun villa ini tidak ditinggali siapapun. Tempatnya sangat kotor, rumputnya tebal-tebal, dindingnya mulai terkelupas, banyak serangga yang menempel, benar-benar seperti rumah angker. Akhirnya, setelah beres-beres meletakkan barang bawaan, Julaiha bersih-bersih rumahnya dengan minta bantuan oleh tukang speedboat itu. Keesokan paginya, Julaiha dan tukang speedboat itu kembali untuk berbenah dan membersihkan villa. Kebetulan tukang speedboatnya tadi malam ikut tidur di kamar villa satunya. Julaiha menyapu, mengepel, membersihkan kaca dan dinding. Sedangkan Pak Juki, dia disuruh Julaiha untuk membersihkan kandang sapi yang dulu. Sekarang entah kemana sapi-sapi itu. Dan juga memotong rumput-rumput yang ada di sekitar villa. Julaiha duduk di tepi danau dan menikmati senja dengan secangkir kopi. Matahari yang mulai beranjak terbenam itu menandakan langit akan menggelap. Tiba-tiba Julaiha bergegas berwudu untuk melaksanakan sholat. Saat di tempat sholat, dia mendengar ada suara istiqomah. Suara itu sangat tidak asing baginya. Julaiha yang penasaran itu pun langsung melihat ke tempat sholat. Dia sangat terkejut karena ada 3 orang pria yang akan melaksanakan sholat berjamaah. Dia pun langsung memakai mukena dan berdiri di belakang makmum laki-laki untuk ikut sholat berjamaah. Disusul juga Pak Juki. Setelah tahiyat akhir, imam dengan berkopiah hitam itu berzikir. Julaiha melihat di situ ada suaminya, yaitu Bang Arif. Tubuh dan wajahnya sangat persis dan sangat nyata berada di depan mata. Namun anehnya, ketiga orang tersebut seketika lenyap menghilang entah pergi kemana. Julaiha terus memanggil-manggil suaminya itu. Bang Arif, Bang. Maaf Bu, semua orang tadi itu bukan manusia melainkan dari bangsa jin. Mereka jin muslim. Mereka baik dan tidak akan melukai kita.
Yang ibu lihat tadi adalah jin yang menyerupai suami ibu. Sosok jin bisa menyerupai siapa saja yang dia inginkan, kata Pak Juki. Bagaimana kamu bisa tahu, Pak? Tanya Julaiha heran. Iya Bu, kebetulan saya bisa mengerti tentang hal-hal gaib seperti ini, kata Pak Juki. Ya memang katanya dulu kakeknya adalah seorang ahli spiritual yang sangat mumpuni di kota Kalimantan. Kalau ibu mau, saya bisa mendatangkan suami ibu itu datang malam ini. Iya aku mau Pak, tapi harus sama persis dengan Bang Arif, mulai dari bentuk tubuhnya, semua perlakuannya, pinta Julaiha. Baik Bu, akan saya lakukan sama persis yang ibu inginkan. Malam pun tiba dan benar, Bang Arif benar-benar datang dan menghampiri Julaiha ke dalam kamarnya. Dia memperlakukan Julaiha seperti dulu. Bang Arif yang perhatian, romantis, selalu memanjakan Julaiha. Bang Arif yang tampan dan dermawan membuatnya selalu jatuh cinta. Dulu saat masih muda, Julaiha sangat cantik dan dikagumi banyak pria-pria. Tapi Julaiha menolak cinta pria-pria tersebut karena rasa cintanya kepada Bang Arif begitu besar. Dia juga sudah berjanji bahwa tidak akan pernah menikah lagi karena Julaiha ingin bertemu kembali dan hidup bersama suaminya itu di surga nanti. Malam itu, Bang Arif mengatakan sesuatu kepada Julaiha. Saya kangen dirimu dan juga anak kita Sahrul, kata Bang Arif. Lalu Julaiha bercerita tentang kehidupannya yang sekarang dan tentang Sahrul anak mereka. Sahrul yang sekarang sudah melanjutkan pelatihan kemiliteran di Jawa Timur. Julaiha sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan suaminya, walaupun sosok ini hanya seorang jin yang menyerupai suaminya itu. Malam sudah larut, Bang Arif tidur bersama dengan Julaiha. Julaiha dicumbu oleh Bang Arif. Dia pun menerima cumbuannya itu dan merespon kembali. Mereka melakukannya sampai dini hari. Saat Julaiha terbangun, ternyata sudah pagi dan Bang Arif tiba-tiba menghilang. Dia pun bangun, keluar dan mencari Bang Arif sambil berteriak-teriak. Bang Arif, Bang Arif. Julaiha mencari ke seluruh villa, tapi tetap saja tidak menemukan keberadaan Bang Arif. Pak Juki datang dengan istri dan kedua anaknya, yang tadi pagi sekali dia jemput, untuk ikut tinggal bersama di villa ini. Villanya jadi ramai karena telah bertambah anggotanya. Pak Juki yang melihat Bu Julaiha berteriak-teriak memanggil suaminya, lalu memberitahukan kepada Bu Julaiha. Maaf Bu, Ibu sedang mencari Bang Arif ya? Tanya Pak Juki. Iya, kamu lihat tidak di mana? Sudah aku cari-cari, tidak ketemu juga, jawab Julaiha. Jadi gini Bu, sosok jin itu datangnya hanya malam hari saja. Kalau paginya dia kembali lagi ke alam mereka. Kalau ibu mau, saya bisa mendatangkan jin yang menyerupai suami ibu itu setiap malam hari, kata Pak Juki. Iya, aku mau sekali, tolong ya, pinta Julaiha. Baik Bu, nanti akan saya panggilkan setiap hari untuk ibu, jawab Juki. Julaiha langsung bergegas untuk mandi dan memasak untuk persiapan sarapan. Kali ini Julaiha dibantu oleh istrinya Pak Juki. Baru pertama di sini, tapi keluarganya sudah sangat akrab dengan Bu Julaiha. Mereka pun sarapan bersama di meja makan. Setelah selesai sarapan, Julaiha mencari kegiatan, yaitu dengan beres-beres rumah yang juga dibantu oleh istri Pak Juki. Sedangkan kedua anaknya itu yang berusia 12 tahun dan 15 tahun lebih suka belajar dan membaca buku. Sore hari tiba, Julaiha seperti biasa duduk santai di pinggir danau untuk menikmati senja di sore hari. Sekarang dia tidak sendirian. Ditemani oleh istri Pak Juki dan sambil bercerita sesekali, meneguk secangkir kopi dan beberapa camilan yang ada di meja kecil samping kursi mereka. Malam tiba, Julaiha memasak kali ini dengan perasaan gembira karena suaminya itu datang lagi dan mereka berkumpul menjadi satu untuk makan malam bersama.
Malam itu juga, Julaiha mengajak suaminya duduk di pinggir danau, berduaan layaknya anak muda yang sedang berpacaran. Melihat gemerlapnya bintang di langit seakan menyaksikan kegembiraan yang sedang mereka alami saat ini. Dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Namun anehnya, tiba-tiba menjadi gerimis, padahal tampak terlihat langit malam itu sangat cerah. Akhirnya mereka beranjak masuk ke dalam rumah. Mereka melanjutkan untuk menonton TV bersama. Sedangkan Pak Juki, istri dan kedua anaknya itu sepertinya sudah tertidur semua karena terasa sepi sekali. Malam itu, Bang Arif dan Julaiha bercumbu kembali hingga terbit fajar. Malam-malam berikutnya pun mereka selalu melakukan hubungan intim itu. Julaiha juga menceritakan kepada keluarga Pak Juki tentang yang dia lakukan dengan jin yang menyerupai Bang Arif suaminya itu. Singkat cerita, 5 tahunan mereka melakukan hubungan intim ini. Julaiha tiba-tiba hamil. Dia mengandung seorang anak jin karena memang dia berhubungan dengan sosok jin. Julaiha langsung bercerita kepada Pak Juki. Dia sangat cemas dan panik. "Tenang Bu, Ibu jangan khawatir. Anak yang Ibu kandung itu nantinya akan lahir sosok jin. Dia akan hidup di alamnya. Ibu juga akan melahirkan bukan selama 9 bulan seperti manusia biasa, tetapi Ibu akan melahirkan hanya 3 bulan saja," kata Pak Juki, yang memang tahu tentang hal seperti itu. Saat suatu malam, Bang Arif datang, dan Julaiha menceritakan tentang kehamilannya itu. Bang Arif, sosok jin itu juga sangat bahagia mendengar kabar itu. Dia akan bertanggung jawab kepada Julaiha. Mendengar pernyataan dari Bang Arif, membuat Julaiha merasa lega dan tenang, tidak cemas lagi. Bang Arif menjadi lebih perhatian kepada Julaiha dan selalu menuruti semua kemauan Julaiha. Bang Arif juga tidak memperbolehkan Julaiha untuk bekerja yang berat-berat. Dia menyuruh Pak Juki dan istrinya itu untuk selalu menjaga Julaiha saat Bang Arif sedang tidak ada di sampingnya. Melihat perlakuan Bang Arif yang persis seperti dulu, membuat Julaiha sangat bahagia sekali. Karena Julaiha merasa dihargai dan dihormati sebagai wanita. Sudah diperlakukan layaknya seorang ratu. 3 bulan telah berlalu. Tiba-tiba Julia mengerang kesakitan pada perutnya. Sepertinya dia akan melahirkan. Saat itu waktunya malam hari. Jadi Pak Juki bisa memanggilkan Bang Arif untuk menemani Julaiha bersalin. Julaiha dibantu Bu Murni, istrinya Pak Juki, saat akan bersalin. Bu Murni menyiapkan air hangat, handuk, selendang, baskom. Julaiha melahirkan dengan ditemani Bang Arif suaminya. Terdengar suara bayi dari luar, membuat Pak Juki yang menunggu di depan pintu kamar itu merasa lega. Bayinya langsung diberi nama oleh Bang Arif. Namanya Putra Tirta. Dia sangat tampan seperti Bang Arif. 10 tahun kemudian, Putra Tirta sudah menjadi sosok laki-laki yang tampan, putih, tinggi dengan bola matanya yang begitu indah. Selama ini, dia hidup di 2 alam sama seperti Bang Arif. Setiap malam mereka berada di villa. Tetapi setiap terbit fajar, mereka kembali lagi ke alamnya. Kini Sahrul sudah menjadi TNI AD. Dia bertugas di daerah Jakarta. Akhirnya cita-citanya yang diimpikan sejak kecil sudah tercapai. Sahrul sekarang selalu menyempatkan waktu untuk datang menemui ibunya yang ada di Villa Kalimantan. Sebulan sekali dia pasti datang. Julaiha juga menceritakan tentang semuanya yang telah terjadi selama ini di villa itu. Sahrul juga bisa menerima adiknya Putra Tirta, sosok jin itu. Dia juga bisa melepas rindu dengan ayahnya itu, walaupun hanya sosok jin yang menyerupai ayahnya. Tapi dia sangat akrab dan bahkan setiap malam mereka bercerita melepas rindunya. Kebahagiaan Julaiha terasa lengkap karena kini Sahrul bisa berkumpul bersama dan dapat menerima adiknya. Apalagi Bang Arif menyayangi kedua anak Julaiha walaupun berbeda alam. Tapi dia tetap
tidak membeda-bedakan. Oh iya, dari mana mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari? Ternyata selama ini mereka dibantu sosok jin menyerupai Bang Arif. Dia yang memberi kehidupan Julaiha dan keluarga Pak Juki sehari-harinya. Bang Arif selalu memberi uang yang sangat banyak untuk Julaiha dan keluarga Pak Juki. Bahkan emas, berlian juga diberi oleh Bang Arif. Dia dapat dari bangsa jin. Sekarang Pak Juki bisa membuat rumah di samping vilanya Bu Julaiha. Sahrul juga sudah membuat rumah sendiri di Jakarta dengan uang yang selalu diberikan oleh ayah gaibnya itu. Julaiha juga membeli sebuah kapal yang ukurannya lumayan besar untuk dia dan keluarga Pak Juki atau bahkan Sahrul yang setiap sebulan sekali datang ke villa. Kapal ini dipergunakan untuk menyeberangi danau saat akan menuju kota. Biasanya Julaiha dan Bu Murni pergi berdua ke kota untuk membeli keperluan sehari-hari. Biasanya mereka menyetok belanja bulanan agar tidak bolak-balik ke kota. Kapal yang dibeli ini juga yang mengendarai Pak Juki. Mereka berbelanja dengan menggunakan uang dari Bang Arif. Uang ini memang benar-benar nyata. Sedangkan kedua anaknya Pak Juki, Anton dan Entin, mereka disekolahkan dengan bangsa jin. Pak Juki yang memanggil seorang guru dari bangsa jin untuk didatangkan ke rumahnya. Anak Julaiha sekolah di alam bangsa jin yang disuruh oleh ayahnya itu. Julaiha juga baru tahu kalau ternyata selama ini ilmu Pak Juki tidak akan bisa semumpuni saat ini kalau dulu dia tidak bertemu dengan 3 sosok jin pada waktu sholat berjamaah. Karena dulu ilmunya mulai memudar dan bahkan tidak pernah dia pergunakan. Dia juga merasa senang karena ilmunya malah semakin bertambah. Mereka semua tinggal bertahun-tahun di villa dekat danau karena itu. Menurut mereka sudah nyaman tinggal di situ. Dengan tempatnya yang sejuk, tentram dan hampir tidak ada polusi di villa dekat danau. Suasana hening dan kekeluargaan yang terjalin harmonis. Begitu sangat bahagianya Julaiha dengan hidupnya yang sekarang. Walaupun itu adalah perbuatan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh Julaiha. Tapi dia sangat berterima kasih kepada Bang Arif, sosok jin yang menyerupai suaminya itu, karena sudah membuat hidupnya berkecukupan, dan keluarga Pak Juki yang selalu menemani Bu Julaiha dari awal dulu. Mereka juga sudah dianggap seperti keluarga oleh Bu Julaiha. Cerita ini tidak memberitahu nama tempat aslinya, nama kotanya juga bukan yang asli, hanya nama samaran.